Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan segala banyak nikmat-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat ditutupinya aib-aib kita. Kita tahu bahwasanya setiap insan, setiap manusia, setiap muslim dan muslimah pernah melakukan perbuatan dosa. Pernah melakukan perbuatan dosa dikala sendirian. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat-Nya terus menutupi aib kita tersebut, dosa kita tersebut. Betapa banyak kita berburuk sangka kepada teman kita, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita melakukan perbuatan dosa yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih menutupi aib kita. Itu semuanya merupakan karunia yang terbesar dari karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus menutupi semua aib kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui segala sesuatu, ya. Karena tidak ada yang mampu membendung aib kita agar tidak tersebar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib memohon dan menunjukkan rasa butuh kita akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang diampuni dosa-dosa kita di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat akan bertanya kepada seorang mukmin perihal dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Hamba tersebut ditanya perkara dosa dan hamba tersebut mengakui betapa banyak dosa yang telah dia lakukan. Ya, sampai akhirnya hamba tersebut pun sudah merasa dirinya akan dimasukkan dalam neraka dan putus asa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat-Nya dan karunia-Nya mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh aku Allah telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku Allah saat ini di akhirat, pada mahsyar, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Lihatlah ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, begitu besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Allah menutupi dosa kita dan kita mengharapkan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mungkin akan tenggelam. Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani wa la a'radu anni wa man lu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani. Lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa halumta an saqati wa an tughyani. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak menyadarinya. Kita sudah hidup bertahun-tahun di dunia yang fana ini, dan kita pernah tentunya melakukan perbuatan dosa dikala sendirian. Ketika kita megang handphone, kita melihat wanita yang bukan mahram kita, melihat aurat mahram yang bukan milik kita. Kita juga terkadang melihat laki-laki yang terbuka auratnya. Kita tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih sampai sekarang menutupi kita. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka selayaknya seorang muslim tidak boleh berlaku sombong. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan apa yang diminta hambaku jika dia memintanya. Kita mohon kepada Allah
agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Al-maghfirah, maksud dari kata maghfirah ketika seorang mata Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Makna kalimat ighfirli dari ghafara yaghfiru ighfirli artinya ya Allah tutupilah dosaku dan ampunilah kelak di akhirat. Jadi lebih dari sekedar menghapuskan dosa-dosa kita saja, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghaffar yang Maha mengampuni. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ketika seorang mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku. Tidak hanya sebatas ampunan saja, tetapi kita meminta kepada Allah agar ditutupi. Ya Allah, tutupilah aibku di dunia dan ampunilah aibku di akhirat kelak. Nah, sehingga kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang mampu ya menutupi segala aib yang telah kita lakukan di dunia ini semenjak balik sampai sekarang ini. Nah, tentunya orang yang lebih tua, lebih berumur, lebih banyak melakukan perbuatan dosa daripada orang yang masih muda. Nah, walaupun semuanya sama, ya telah melakukan perbuatan dosa. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang telah diampuni dosanya, beliau betul-betul ya memohon pada Allah Subhanahu wa taala ya maghfirahnya, bertobat kepada Allah sehari 100 kali dan mengatakan 70 kali. Nah, begitu banyaknya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, ya waktu 24 jam, maka hendaklah kita senantiasa sering menggerakkan lisan kita untuk meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Baik dalam keadaan apapun itu. Ketika menutup pintu, ketika membuka pintu kulkas, ketika mau masak, ketika mencuci piring, kalau kita ingat kita segera meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama salaf menyebutkan ketika seorang sudah di padang mahsyar dan diperlihatkan amalannya dan salaf tersebut melihat ada waktu yang kosong ya. Dari 24 jam yang Allah berikan, dia tadi tidak betul-betul menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun bersedih. Andai waktu bisa terulang kembali dan dia pun bisa menggunakan waktu yang kosong tadi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang sekali terkadang kita terlena dengan waktu nikmat, waktu luang dan waktu sehat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering sekali seorang terperdaya, ya. As-sihhatu wal faragh, nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Nah, nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang ini sering sekali memperdayakan kita. Ketika kita sehat, ketika kita waktu luang, ya kita lebih baik menggunakan waktu hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali, tidak mendapatkan pahala dan tidak juga mendapatkan dosa. Maka hendaklah perbuatan yang faragh tadi, ya misalkan sedang masak, cuci piring atau menyapu atau lagi jalan-jalan atau lagi olahraga, sesekali kita ingat Allah Subhanahu wa taala sembari memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, alhamdulillah kita masih bertemu kembali di kajian kaifa tatahammasu li talabil ilmi syar'i, bagaimana engkau dapat membangkitkan semangat dalam menuntut ilmu agama, karya Syekh Abdul Qa'qa' Muhammad
bin Salih bin Ishaq As-Say'ari rahimahullah taala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di pagi hari ini ya yang berkah menjelang subuh di sepertiga malam terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan taufiknya dan hidayahnya agar selalu Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita. Nah, kita tahu bahwasanya di Indonesia sekarang sedang pukul 3:30 pagi menjelang subuh, tapi kita mengetahui pula Allah Subhanahu wa taala turun ya langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka hendaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah selalu ya memberkahi langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita. Karena mungkin kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sampai ke posisi sampai saat ini. Kalau misalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, antum tidak akan bertemu dengan ana. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa membaca buku ini yang bisa membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan bisa menghatamkan kajian sirah berbuku-buku berjilid-jilid. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mendalami nikmat Allah yang lainnya. Sehingga ucapkanlah alhamdulillah ya, walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan kita di akhirat kelak. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 13 jalan ya, dalam meningkatkan semangat kita menuntut ilmu agama. Yang pertama, ikhlas karena Allah dan jujur dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana semangat ulama salaf ketika belajar ilmu agama. Yang ketiga, mengetahui betapa pentingnya ilmu agama. Kemudian yang keempat, menghilangkan sebab-sebab pemalasan. Kemudian yang kelima, mengetahui betapa para ulama salaf bersedih dan merasa rugi dan menangis bahkan ketika mereka tidak mendapatkan ilmu agama. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang keenam, mengetahui betapa pentingnya kedudukan ilmu agama. Kemudian yang ketujuh, melakukan variasi bacaan. Kemudian yang kedelapan, mengetahui pengorbanan para ulama salaf demi ilmu. Demi ilmu mereka rela menjual baju mereka. Kemudian mengetahui pahala besar yang Allah janjikan kepada ulama Rabbani. Kemudian ilmu syar'i sebagai sarana paling mulia saat menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang terus bertubi-tubi datang kepada kita, maka kita bisa menghadapinya dengan ilmu. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian. Kemudian yang ke-11 ya, mengetahui pengorbanan para ulama salaf demi ilmu, sampai mereka rela diri mereka terluka, diri mereka terpukul hanya demi ilmu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang ke-12, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahi taufik dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang ke-13, mengadakan perlombaan hafalan Al-Qur'an. Nah, dan kita sampai ke pembahasan yang ke-14 berkaitan tentang mengetahui bagaimana para ulama salaf yang mereka meninggalkan tidur demi ilmu. Para ulama salaf ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, mereka meninggalkan tidur demi menuntut ilmu agama. Tetapi kalau kita lebih banyak tidur daripada menuntut ilmu agama. Di malam hari para ulama salaf mereka tidak tidur. Mereka gunakan untuk menuntut ilmu agama. Di malam hari mereka gunakan untuk memurajaah pelajaran yang telah mereka dapatkan dari guru mereka. Ketika malam hari mereka lebih banyak ya bermuhasabah ya untuk mengetahui, mengintrospeksi ilmu apa yang telah mereka dapatkan di siang hari. Mereka rela meninggalkan tidur ya, daripada tidur. Nah, mereka hanya membutuhkan waktu tidur sedikit sebentar saja. Dan mereka ini mengetahui bahwasannya
ilmu ini begitu luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta seorang kemudian harta tersebut menunjukkan Allah mencintainya, tidak sama sekali. Jadi tanda Allah mencintai seseorang itu bukan berarti Allah memberikan dia kekayaan. Bukan tanda Allah mencintai seseorang, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia harta yang lebih, rumah yang mewah, mobil yang mahal. Bukan seperti itu. Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada orang tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya ilmu agama, maka berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan ilmu agama. Allah akan jadikan dia ulama. Allah akan jadikan dia ilmu. Allah akan jadikan dia seorang penuntut ilmu. Sehingga hal ini betul-betul memahami, merasuk ke dalam diri para ulama salafus saleh. Memahami itu semuanya. Sehingga mereka rela mencari ilmu dan mereka meninggalkan tidur. Tidur hanya beberapa jam saja. Dan ini dilakukan oleh semua para ulama. Man talabal ula sahiral layali, siapapun yang menginginkan derajat tinggi, maka dia harus sahiral layali. Dia harus betul-betul berjuang, begadang. Siapapun yang menginginkan sesuatu yang bersifat tinggi, maka dia harus mau tidak mau begadang. Lihatlah para pembisnis orang yang mengejar duniawi, mereka sedikit tidurnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ketika mereka sedikit tidurnya, maka jelas sekali mereka mengetahui apa yang mereka cari. Orang yang mengetahui hakikat tujuannya, maka dia akan betul-betul fokus, mengerahkan segala cara. Ilmu yang didapat bagaikan perhiasan yang begitu mewah. Dari zaman dahulu sampai sekarang, para ulama mereka lebih sedikit tidurnya. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Mereka itu tidur sehari semalam itu paling cuma 3 jam. Sisanya mereka gunakan untuk beribadah, berbagi ilmu, menulis, mengisi kajian, na'am. Maka seorang penuntut ilmu harus mengetahui hakikat ini. Bahwasanya banyaknya tidur tidak akan menghasilkan ilmu sama sekali. Harus beranjak, harus bangkit, harus meninggalkan kelezatan duniawi. Coba kalau antum tidur 6 jam, 7 jam. Bukankah itu sebenarnya bisa antum gunakan untuk menghafal Al-Quran? Bukankah itu antum bisa gunakan untuk membaca buku yang begitu banyak, berlembar-lembar? Nah, harus memahami hakikat ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan penulis mengatakan, li talabil ilmi syar'iyyi lazzatun wa halawatun fil qalbi. Menuntut ilmu agama ini merupakan kelezatan dan kenikmatan tersendiri dalam hati. Kalau seandainya para ulama, kalau seandainya para raja mengetahui kenikmatan yang dimiliki oleh para ulama, maka niscaya mereka akan menghunus pedang mereka dan membunuh para ulama. Seolah para ulama ini mereka tidak memiliki masalah sama sekali. Karena mereka menuntut ilmu agama dan mereka menjadikan menuntut ilmu agama kelezatan dan kemanisan dalam hati mereka. Tunsil mar kulla lazzatin dunyawiyah. Menuntut ilmu agama ini akan membuang, melupakan semua jenis kelezatan duniawi. Orang kalau udah fokus ke dalam ilmu agama, dia akan melupakan kenikmatan duniawi yang fana.
Walamma istash'ara salafuna al-kiram hadhihi al-lazzata wal halawah, tatkala para ulama salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengetahui betul perkara ini, bahwasanya menurut ilmu agama ini bisa melalaikan dari kehidupan duniawi, termasuk tidur. Tidur ini merupakan kenikmatan duniawi. Dalam hati mereka sudah merasuk manisnya ilmu, sudah merasuk ke dalam hati mereka. Mereka lupakan kenikmatan duniawi. Inhamaku fil qiraati wat tahsil. Mereka semakin tekun dalam hal apa, ikhwah? Dalam hal membaca dan mencari ilmu. Manhumani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang tidak akan merasa puas, talibu ilmin, penuntut ilmu, wa talibu dunya, dan penuntut dunia. Kelezatan ilmu sudah merasuk ke dalam jiwa mereka, sehingga mereka semakin giat untuk membaca buku para ulama, membaca buku guru-guru mereka dan mendapatkannya. Hatta annahum wasalul laila bin nahari jidda wajtihadan fit tahsil, falam yakunu yanamuna illa aqallal qalil alladhi yu'inuhum ala ta'atillah lianna lazzatal ilmi qad syagalathum an lazzatin naumi. Fata'ala ma'i tatatabba'u akhbar as-sahirina bil laili ala talabil ilmi syar'i. Sehingga para ulama salaf menyambung antara malam dan siang untuk belajar. Tidak mengkhususkan malam hari untuk tidur, tidak mengkhususkan siang hari untuk tidur, tapi mereka menyambung belajar mereka malam, siang, malam, terus kayak gitu 24 jam. Sampai mereka tidak akan tertidur kecuali tidur yang memaksa mereka. Mereka tidak tidur di waktu malam kecuali sedikit sekali. Waktu malam mereka gunakan untuk menimba ilmu. Waktu malam mereka sisihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali mereka ini tidur di malam hari. Itu pun tidurnya mereka niatkan untuk membantu mereka untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW tertidur pula, Rasulullah tidur, Rasulullah juga sholat malam. Sehingga mereka pun mencontoh Rasulullah SAW, tapi mereka tidurnya tidak terlalu panjang. Kenapa mereka tidurnya sedikit, ikhwah? Karena betul li'anna lazzatal ilmi qad syagalathum an lazzatin naumi. Karena sesungguhnya kelezatan menuntut ilmu agama telah melupakan mereka dari kelezatan tidur. Kalau antum saja terheran-heran terhadap orang yang fokus ke dalam perkara duniawi, mereka tidak tertidur, mungkin tidurnya cuma berapa, lihat sana, sesekali melihat orang-orang yang duniawi itu. Para pekerja-pekerja yang fokus ke duniawi, mereka syuting dari pagi sampai pagi, mereka bangga dengan hal itu. Paling tidur cuma berapa, kemudian bangun lagi, cari uang lagi, seperti itulah mereka. Atau pedagang, dari pagi menuju pagi, mereka bangga seperti itu. Jelas sekali kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dua orang yang tidak akan pernah merasa puas. Orang yang fokus ke duniawi dan fokus yang ke akhirat. Yang fokus kepada penuntut ilmu. Kalau antum belum merasakan salah satu dari duanya,
Atau antum masih bisa mengatur tidurnya 6 jam, 5 jam? Mungkin tidak. Belum sampai ke derajat para ulama. Dan kata penulis, "Fata'ala ma'i natatabba'u akhbar as-sahirina bil-laili ala talabil ilmi syar'i." Mari kita lihat kisah-kisah para ulama salaf yang mereka begadang malam untuk menuntut ilmu agama. Yang pertama adalah kisah yang disebutkan oleh seorang murid dari Imam Malik. Rahimahullah. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Qala Abdurrahman ibn al-Qasim al-Misri rahimahullah, kuntu ati al-imama Malik ibn Anas rahimahullah ghalasan. أي في آخر الليل قرب الفجر فأسأله عن مسألتين أو ثلاث أو أربع لأني كنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر وقلة تلاميذ فكنت آتيه في كل سحر والسحر هو آخر الليل قبل الفجر. فأتيته مرة فتوسطت عتبة بابه كعادتي أنتظر خروجه للصلاة لأسأله عما أريد فغلبتني عيناي فنمت وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فرقدتني جارية سوداء له برجلها وقالت لي إن مولاك قد خرج أي إلى المسجد ليس يغفل كما تغفل فتأمل كيف ظنت تلك الجارية هذا التلميذ النجيب ابن القاسم عبدا مملوكا للإمام مالك لما رأته من تردده عليه في السحر في كل ليلة وتوسده لعتبة بابه وهجره اللذيذ للذيذ المنام. Berkata Abdurrahman Al-Qasim, sangat terkenal sekali kalau antum mempelajari ilmu fikih, Abdurrahman bin Qasim dari Mesir, murid Imam Malik rahimahullah. Beliau menceritakan pengalaman pribadi. Saya mendatangi Imam Malik bin Anas di akhir malam sebelum fajar untuk menanyakan 2, 3, atau 4 masalah. Beliau mendatangi Imam Malik sebelum waktu subuh tiba untuk bertanya apa? 2, 3, 4. Karena beliau ini termasuk murid mulazamahnya Imam Malik rahimahullah, Abdurrahman Al-Qasim. Sehingga berbeda sama murid-murid yang lainnya. Kata Abdurrahman, karena di waktu sebelum subuh itu, saya mendapati Imam Malik dalam keadaan tenang hatinya. Sedikit muridnya dan saya selalu mendatanginya di waktu tersebut. Sebelum sholat subuh, beliau sering sekali. Imam Malik tinggalnya di kota Madinah ya.
Kemudian beliau menceritakan pada suatu hari, suatu ketika saya datang. Seperti biasa, saya bersandar di palang pintunya untuk menunggu beliau keluar sholat. Jadi beliau sebelum subuh udah standby. Kita sebelum subuh, ini kan di Indonesia masih pagi nih. Masih jam 4, belum sholat subuh. Yang tertidur ya tertidur. Yang bangun alhamdulillah bisa menyimak kajian. Pada suatu hari, kata Abdurrahman, sebelum waktunya sholat subuh udah datang. Dan beliau pun menunggu di palang pintu, depan rumah seperti itu. Kemudian saya bertanya tentang semua yang saya inginkan. Saya sangat mengantuk dan tertidur. Jadi beliau tujuannya sama seperti biasanya, ingin bertanya tentang Imam Malik. Sampai akhirnya beliau pun tertidur. Beliau tidak tidur sengaja, tapi beliau tertidur. Para ulama salaf itu seperti itu. Tidak menyengajakan diri untuk tidur. Tidak menyengajakan diri untuk berbaring di kasur, enggak. Sampai tidur itulah yang datang kepada mereka. Beliau akhirnya tertidur, Imam Malik pun keluar ke Masjid Nabawi dan beliau pun tidak menyadarinya. Sampai datang seorang budak perempuan berkulit hitam, budaknya Imam Malik, membangunkan Abdurrahman tadi. Bangun, bangun, bangun. Dengan kakinya. Jadi disentuh dengan kakinya. Wanita yang bukan mahramnya nyentuh kakinya. Bangun, bangun. Tuanmu sudah keluar ke masjid. Dia tidak lalai sebagaimana kelalaianmu. Bangun. Imam Malik sudah pergi. Kamu nunggu apa lagi? Gitu. Bayangkan ikhwah, kata penulis Syekh Abdul Qaqa. Bayangkan bagaimana seorang budak perempuan mengira Ibnul Qasim sebagai murid yang cerdas, sebagai seorang budak Imam Malik. Dia tahu kalau dia adalah Ibnul Qasim. Bangun. Karena seringnya beliau datang setiap malam di waktu sahur menjelang subuh. Beliau Abdul Qasim berbantalkan palang pintu dan meninggalkan kenikmatan tidur. Biasanya menjelang subuh itu adalah waktu-waktu paling nyaman untuk tidur. Biasanya seperti itu. Orang yang bergadang malam, semalaman suntuk, ngobrol sama temannya jam 2, jam 3, atau live di media sosial, kemudian pagi harinya menjelang subuh ketiduran. Atau baru mau tidur. Ini beliau ini setiap hari. Beliau tidak tidur. Sampai suatu ketika beliau ketiduran. Itu pun beliau nggak pakai bantal loh ikhwah. Cuma kayak bersandar seperti itu. Cekluk sampai akhirnya jatuh. Dan Abdul Qaqa mengatakan warahimallahu man qala. Semoga Allah merahmati orang yang mengatakan matu fa ahyahum ihya'u lailihim wa man siwahum unasun bil kuramatu. Para ulama salaf para ulama salaf meninggal kemudian dihidupkan karena menghidupkan malamnya. Sedang selain mereka, orang-orang yang diranjang mereka adalah mati. Dan dari kisah-kisah sebelumnya itu juga mengetahui bagaimana para ulama salaf dulu sebelum subuh sudah sudah siap untuk mendapatkan ilmu. Baik di musim panas maupun di musim dingin. Kemudian kata Abdul Qaqa,
memberikan penjelasan penyair tadi, mereka meninggal kemudian dihidupkan karena menghidupkan malamnya. Sedang selain mereka, orang-orang yang diranjang mereka adalah mati. Maksudnya para ulama salaf yang mulia, ketika menghidupkan malamnya untuk beribadah dan belajar ilmu syar'i, meninggalkan kenikmatan tidur di kegelapan malam untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati di sini bukan berarti kematian yang hakiki, tapi maksudnya tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan tidur itu sebagai kematian. Karena mereka mewariskan kitab, karya tulis dan pujian yang baik di tengah-tengah manusia, seakan-akan mereka hidup tidak mati. Adapun mereka yang lupa, lalai, dan pengangguran, yang tidak mempunyai keinginan kecuali tidur panjang, sebenarnya hati mereka itu sudah mati. Walaupun masih hidup, mereka dikalahkan oleh kelalaian dan dibunuh oleh tidur yang panjang, walaupun mereka makan dan minum. Kemudian yang berikutnya, kisah rihlahnya Asad bin Furat. Rahala al-Imam Asad bin al-Furat rahimahullah ila al-Iraq liyatlub al-ilm inda al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullah. Falamma wasala ilaihi qala Asad lil-Shaybani inni gharibun qalilan nafaqah was-sama'u minka nazrun ay durusuka al-ilmiyah qalilah wat-talabatu 'indaka kathir fama hilati ay kaifa astati'u sama akbar qadrin mumkin min al-ilmi minka ragma qillati durusika wa kathrati tullabika wa ittirari ar-rahili anka ba'da fatrah. فقال له محمد بن الحسن اسمع مع العراقيين أي مع بقية التلاميذ بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك فتبيت عندي وأسمعك العلم. قال أسد فكنت أبيت عنده في بيته وينزل إلي ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء ثم يأخذ في القراءة فإذا طال الليل ونعست ملأ يده بالماء ونضح به وجهي فأنتبه فظل على هذه الحال معي حتى أنهيت ما أريد سماعه منه من العلم. Ada seorang ulama yang bernama Asad bin Furat dari Spanyol sana, daerah sana. Asad bin al-Furat jauh sekali, pokoknya bukan di daerah Arab Saudi atau di Irak. Beliau ini rihlah dari ujung Afrika sana sampai kemana? Ke Irak. Irak itu ya daerahnya Baghdad seperti itu. Sampai sekarang juga masih ada. Asad bin Furat ini pergi ke Irak untuk menimba ilmu dari muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Hanifah memiliki beberapa murid terkenal, di antaranya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau yang sering menulis buku-bukunya mazhab Hanafi. Maka tatkala Asad bin Furat sampai di Irak,
Beliau pun berkata kepada gurunya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, menceritakan, sesungguhnya aku ini orang yang sangat miskin dan asing. Jadi aku ini orang asing. Kamu mengetahui aku datang dari jauh, dari Afrika sana. Inni gharibun. Aku ini sangat asing di negeri ini, di Irak. Penuntut ilmu yang datang dari luar negara. Wassama'u minka, kemudian qalin nafkah, sedikit. Nafkahku dikit. Jadi bekalku sedikit. Wassama'u minka nazrun. Sedangkan kajian Anda itu sangat sedikit sekali, jarang begitu loh. Ya namanya beliau ini murid besarnya Abu Hanifah, dan beliau diangkat memiliki kedudukan tinggi di dekat para raja. Karena zaman itu zamannya kekuasaan mazhab Hanafi yang merajalela. Mazhab Hanafi itu dijadikan mazhab fikih negara atau kerajaan Abbasiyah. Dan beliau termasuk orang yang tinggi, ya bisa dikatakan menteri lah, tapi bukan menteri tinggi seperti Abu Qadi Abu Yusuf, bukan. Intinya beliau memiliki jabatan tinggi. Dan sulit, kajian beliau tuh jarang sekali. Dan kata Asad bin Furat yang datang dari jauh sana, wattalabatu indaka katsir. Sedangkan murid Anda sangat banyak sekali. Maka apa solusinya ya? Kira-kira apakah Anda memiliki solusi? Minta dicarikan solusi. Gimana solusinya nih? Nah, saya sudah datang jauh-jauh gitu. Dah kajiannya sedikit, muridnya dikit, muridnya banyak. Maka sang Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, beliau mengatakan, kalau melihat seperti itu, kamu orang asing, kemudian kajianku sedikit, kemudian muridku juga banyak, ya sudah gini saja solusinya. Isma' ma'al Iraqiyyin bin nahar. Kamu ikut aja kajian murid-muridku ketika siang hari. Ya udah, kalau ketika siang hari biar enggak faedahnya tidak hilang, udah kamu ikut kajian murid-muridku. Dan Imam Abu Hanifah sudah meninggal ya waktu itu. Dan sebagai gantinya aku akan mengkhususkan waktu malam agar bisa mengajarimu. Mau enggak? Kamu tinggal di rumahku dan aku akan berikan ilmu kepadamu. Akhirnya setuju. Asad bin Furat yang datang dari Spanyol sana, beliau menuntut ilmu ketika siang hari kepada murid-muridnya Imam Muhammad bin Al-Hasan. Kemudian ketika malam harinya beliau di rumahnya Muhammad bin Al-Hasan. Karena beliau tadi asing, kemudian nggak cukup bekalnya, akhirnya beliau pun tidur di rumahnya Muhammad bin Al-Hasan. Nah, Asad bin Furat, beliau menceritakan, fakuntu abitu indahu fi baitih. Aku tidur bermalam di rumahnya Muhammad bin Al-Hasan, di rumahnya beliau. Dan beliau pun turun beliau menemui Asad tadi ya, turun dan menaruh bejana yang berisi air. Jadi ada bejana isinya air. Ini malam hari ya ikhwah.
Kemudian sang guru pun membacakan ilmu, hadis, ilmu. Nah, ketika sudah malam, sudah berlalu berjam-jam gitu ya. Ketika kata Asad ya, aku pun mengantuk. Namanya berjalan udah malam kan, udah larut malam. Asad bin Furat pun ngantuk. Kemudian sang imam pun langsung mengambil air tadi menggunakan tangan beliau dan memercikkan ke wajah Asad bin Furat. Dan ini berlangsung beberapa saat, beberapa hari, beberapa bulan mungkin, sampai selesai mendapatkan ilmu dan pulang ke negaranya. Lihat ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Asad bin Furat udah ngantuk-ngantuk seperti itu, tapi masih tetap rela menuntut ilmu agama. Semangatnya ulama salafus saleh tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat, orang yang datang setelah mereka dan orang yang datang setelah mereka. Dan gurunya tadi inisiatif karena sudah mengambil waktunya, maka dia, si murid harus mau tidak mau konsekuensi apapun yang dilakukan sama sang guru. Kalau antum sudah siap mempelajari ilmu seperti mulazamah seperti itu, maka harus siap konsekuensinya. Karena antum yang mengambil waktu guru antum. Maka jangan marah kalau misalkan seperti tadi. Tadi kan sudah ngambil waktunya Muhammad bin Al-Hasan kan. Sebagai gantinya, dia harus rela kena cipratan air. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kisah yang berikutnya, yang ketiga berarti ya. Abu Umar Yusuf Al-Marghani Al-Maghami berkata, saya mengetuk pintu Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi, seorang ulama dari Andalus sana. Setelah sholat subuh, untuk belajar dari beliau. Abu Umar mengetuk pintu sebelum subuh, mengetuk pintu rumahnya Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi untuk menuntut ilmu agama. Aku pun meminta izin dan beliau mengizinkanku. Aku pun menemui beliau yang sedang duduk dikelilingi kitab-kitab dan beliau sedang membaca. Di hadapannya ada lilin yang sedang menyala karena waktu itu belum ada lampu. Saya mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pun menjawabnya dan berkata, apakah sudah masuk waktu subuh? Kata Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi. Saya berkata, ya, dan kami sudah sholat subuh. Beliau kemudian langsung sholat subuh dan kembali ke tempat duduknya semula. Beliau berkata, saya tidak pernah sholat subuh kecuali dengan wudhu sholat isya terakhir. Karena beliau selalu bangun sepanjang malam untuk belajar ilmu. Lihat ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Abdul Malik bin Habib. Mencarikan dulu. Nampaknya muridnya Imam Malik. Abdul Malik Habib Al-Andalusi.
Abdul Malik bin Al-Habib. Oh, bukan anunya Imam Malik ternyata. Abu Marwan. Abdul Malik bin Habib. Tapi mazhabnya Imam Malik. Mazhab Imam Malik, tapi kelihatannya nggak ketemu sama Imam Malik ya. Nah, ulama gitu ya. Abdul Malik bin Habib. Beliau artinya beliau itu beliau kelewat waktu subuh bareng jamaah begitu ya. Tapi beliau nggak sampai keluar dari sholat subuh. Maksudnya waktu subuh masih tetap ada begitu. Kan zaman dulu belum ada mikrofon. Zaman dulu belum ada mikrofon, belum ada lampu. Dan beliau tidak tidur. Dan beliau pun nggak wudhu kembali. Untuk mau sholat subuh beliau nggak wudhu. Langsung apa? Sholat. Kenapa? Karena beliau tidak batal. Mengisyaratkan beliau ini tidak tidur sama sekali ketika malam harinya. Kemudian kisah yang berikutnya berkata Muhammad bin Abi Hatim, anaknya Abu Hatim Ar-Razi. Kata Abu Muhammad ibnu Abi Hatim, apabila saya berpergian musafir bersama Abu Abdullah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari ya, kami selalu tinggal serumah. Beliau tidur di atas tikarnya bila terlintas di benaknya sebuah masalah. Lantas beliau bangun dari tidurnya, mengambil korek api dan menyalakan lampu, kemudian menulis hadis dan memberinya tanda. Ketika beliau menaruh kepalanya untuk tidur, terlintas kembali di benaknya sebuah masalah. Sekali lagi, beliau menyalakan lampu, kemudian menulis hadisnya dan memberikan tanda. Hal ini beliau lakukan lebih dari 15 sampai 20 kali dalam satu malam. Mengisyaratkan Imam Bukhari apa ikhwah? Beliau menyengajakan untuk kayak seperti berbaring, kemudian berpikir. Karena terkadang ketika kita sudah posisi berbaring, kan posisi yang enak sekali tuh. Nah, kita sambil kayak introspeksi diri. Nah, Imam Bukhari juga sama. Ketika udah mau berbaring, terus kayak mengingat-ingat masalahnya apa ya. Oh, ini masalah ini, langsung bangun lagi, nulis lagi. Seperti itu. Dan itu satu malam sampai 15 atau 20. Berarti Imam Bukhari tidak tertidur. Betul-betul para ulama salah meninggalkan tidur demi ilmu. Imam Bukhari sholat di waktu sahur 13 rakaat dan tidak mau membangunkan saya setiap di waktu sahur. Beliau sholat berarti sholat malam ya. Di waktu sahur 13 rakaat. Dan tidak mau membangunkan aku kecuali beliau bangun. Beliau tidak mau membangunkanku setiap beliau bangun. Jadi kan namanya musafir ya ikhwah. Beliau kan namanya musafir, maka ada keringanan mengapa tidak sholat fardu, sholat sunnah qiyamul lail nggak masalah. Tapi witir tetap dilakukan.
Kemudian yang berikutnya, kisah yang berikutnya adalah kisah Abul Qasim Al-Maqri. Abul Qasim Al-Maqri berkata, Imam Al-Hazimi, tanda Salamah bin Dinar apa ya? Al-Hazimi. Hazim ini siapa? Nggak disebutin. Taib, Imam Al-Hazimi masuk ke rumahnya setiap malam untuk membaca kitabnya. Dan menulis hingga waktu fajar. Salah seorang budaknya berkata kepada yang lainnya, jangan berikan kepadanya minyak tanah untuk menyalakan lampunya, agar ia bisa istirahat satu malam, agar ia bisa tidur dan tidak membaca, menulis, sholat, serta tidak melelahkan dirinya karena tidak memiliki lampu. Beliau menulis, membaca sampai waktu subuh. Sampai budaknya satu sama lain saling mengatakan, jangan berikan kepadanya minyak tanah untuk menyalakan lampu kalau gitu. Agar beliau bisa tidur, istirahat satu malam saja. Ketika malam tiba, Imam Al-Hazimi minta minyak tanah kepada pembantunya, budaknya, untuk menyalakan lampu. Mereka meminta maaf karena tidak memiliki minyak tanah. Imam Al-Hazimi masuk ke kamarnya dan sholat dalam kegelapan malam hingga terbit fajar. Lihat ikhwah, namanya orang sudah cinta ilmu, tapi karena lampunya nggak ada, minyaknya, ya udah sholat saja. Karena sholat kan nggak butuh lampu. Kemudian Abu Ishaq Al-Marwazi berkata, saya bertetangga dengan Al-Hafidh Al-Mundhiri. Ini kisah yang berikutnya. Abu Ishaq Al-Muradi. Aku bertetangga dengan Al-Hafidh Al-Mundhiri di sekolahan. Rumahku di atas rumahnya di sebuah madrasah di Kairo, Mesir. Baiti, rumahnya Abu Ishaq, di atas rumahnya Al-Hafidh Al-Mundhiri. Ibarat kata, Abu Ishaq ini lantai 3 dan Al-Hafidh Al-Mundhiri lantai 2. Begitu. Dan bertetangga selama 12 tahun, kata Abu Ishaq. Saya tidak pernah bangun sampai saat kapanpun di waktu malam, kecuali saya melihat cahaya lampu di rumahnya. Beliau sibuk belajar sampai di saat makan pun kitab selalu berada di depannya dan dia membacanya. Ini maksudnya enggak tahu ya apakah rumahnya itu tingkat atau mungkin kayak dataran tinggi, dataran rendah seperti itu. Namanya sih kayak dataran rendah, dataran tinggi seperti itu. Ya rumahnya Abu Ishaq ini di atas gitu ya. Kemudian Al-Mundhiri ini di bawah. Jadi bisa kelihatan jendela sama jendela gitu bertetangga. Jadi bukan kayak apartemen gitu. Nah, Abu Ishaq ini beliau nggak terbangun kecuali jika Al-Hafidh Al-Mundhiri ini menyalakan lampu. Ketika menyalakan lampu, barulah beliau Abu Ishaq Al-Muradi bangun. Dan Al-Mundhiri tadi sibuk belajar sampai makan pun juga berada di dalam kitabnya.
dan bertetangga yang dilakukan itu selama 12 tahun. Berarti Al-Munziri 12 tahun lamanya beliau tidak tidur malam. Begitu luar biasa bukan? Meninggalkan tidur. Kemudian kisah yang berikutnya, Abu Bakar Al-Labbad menyebutkan bahwa Muhammad bin Muhammad bin Abdus Al-Qayrawani sholat subuh dengan wudhu sholat isya selama 30 tahun. Jadi isya sampai subuh nggak tidur, isya sampai subuh nggak tidur, isya sampai subuh nggak tidur. Selama berapa tahun ikhwah? 13 tahun. Isya subuh, isya subuh, isya subuh nggak tidur. Selama 30 tahun. Selama 30 tahun berarti beliau tidak pernah tidur sepanjang malam, tetapi tidur beliau di waktu siang. Karena malam itu biasanya lebih nikmat untuk belajar. 15 tahun beliau habiskan malamnya untuk beribadah dan qiyamul lail. 30 tahun untuk belajar. Kemudian 15 tahun setelahnya kayak seolah udah tua begitu ya. Beliau gunakan untuk beribadah dan qiyamul lail. Kemudian penulis mengatakan, semoga Allah merahmati penyair yang mengatakan, sahri litanqihil ulumi aladzu ilayhi min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi ya man yuhawilu bil amani rutbati kam baina mustafilin wa akhar raqi abitu sahran ad-duja wa tabituhu nauman wa tabghi ba'da dhalika lihaqi. Begadangku bersama ilmu lebih nikmat bagiku dari nyanyian segala penyanyi dan keindahan lehernya. Wahai orang yang ingin mencapai derajatku dengan angan-angan, bagaimana mungkin endapan bisa mencapai ketinggian? Saya begadang sepanjang malam, sedang engkau selalu tidur malam. Bagaimana mungkin setelah itu engkau ingin menyamai kedudukanku? Nah, kemudian yang berikutnya adalah asar dari As-Subki, ulama mazhab Syafi'i. As-Subki berkata, As-Subki ketika menulis biografi Abul Fath bin Burhan al-Baghdadi berkata, diceritakan bahwa sekelompok orang meminta Abul Fath agar mengajarkan kitab Al-Ihya karya Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, saya tidak punya waktu. Mereka mengajukan waktu tertentu kepadanya. Beliau berkata, pada jam tersebut saya membaca dan menghafal pelajaran ini. Lalu mereka sepakat dengan beliau untuk mengkaji kitab Al-Ihya di tengah malam. Jadi nggak ada waktu kecuali di mana? Di malam hari. Kalau antum mau baca kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, ya sudah, datang malam hari. Mau nggak? Lihat. Ya. Malam hari tidak digunakan untuk tidur. Kemudian yang terakhir, Abu Hatim Ar-Razi berkata, saya menemui Qutaibah bin Sa'id di Baghdad. Abu Hatim Ar-Razi, ayahnya Muhammad bin Abi Hatim tadi ya. Saya menemui Qutaibah bin Sa'id di Baghdad, Irak ya. Sebelumnya, beliau telah didatangi oleh Imam Ahmad untuk menanyakan beberapa hadis yang beliau mengajarkannya. Kemudian datang Ibnu Numair dan Ibnu Abi Syaibah kepada beliau di Kufah di waktu malam. Saya datang bersama mereka berdua. Mereka senantiasa memilih hadis yang ingin didengarkan dan saya juga ikut mendengarkannya hingga subuh.
Hadartu Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin afwan. Hadartu Qutaibah bin Sa'id rahimahullah Baghdad. Waqad ja'ahu Ahmad bin Hanbal fasalahu an ahadits fahaddatsahu biha. Thumma ja'ahu Ibnu Numair wa Ibnu Abi Syaibah rahimahumallah bil Kufati lailan. Fahadartu ma'ahuma falam yazala yantakhibani alaihi ay yantaqiyani min hadithihi ma yuridani sama'ahu minhu wa antakhibu ma'ahuma ila subhi. Jadi intinya tadi mereka belajar sampai subuh. Bertanya sama Qutaibah bin Sa'id tadi, sang imam. Nah, lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama salafus saleh mereka rela tidak tidur malam menjelang subuh. Ya, jadi full semalaman untuk menuntut ilmu agama. Beliau gunakan waktunya untuk membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Sehingga betullah perkataan seorang penyair, man talabal ula sahirul layali. Siapapun yang ingin sukses dalam menuntut ilmu, maka dia harus begadang malam. Nah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita agar kita dapat menuntut ilmu agama. Semoga Allah SWT menyertai, memberikan taufiknya kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.